Minggu GKI Rehoboth Taman Wisma Asri. Hari ini yang memimpin ibadah itu ada Kak Fani dan Kak Vera. Oke, sebelum itu Kak Fani mau ingetin lagi untuk siapkan Alkitabnya, buku tulis, dan uang persembahannya. Oke, Kak Fani mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
angkat tangannya, tutup matanya, nggak ada lagi yang ngobrol, nggak ada lagi yang bercanda, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah kasih kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kasih kami telinga untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Halo adik-adik, mari kita dengarkan cerita hari ini yang berjudul Silent Battle, pertempuran yang sepi. Cerita ini diambil dari kitab Yosua pasal 6. Pesan hari ini adalah dalam keluarga Allah kita semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu sama lain. Pernahkah adik-adik merasa sangat bersemangat sampai kamu tidak bisa tidur? Atau apakah kamu pernah terbangun lebih pagi dari yang biasanya di saat hari yang sangat istimewa? Mungkin begitulah rasanya ketika tentara Israel berbaris untuk pertama kalinya di sekitar Yeriko. Jauh sebelum matahari terbit, tentara Israel dan para imam sudah bangun. Setelah sarapan terburu-buru, para prajurit berpakaian untuk berperang. Cepat-cepat para prajurit berbaris di belakang tabut perjanjian Allah berwarna emas. 4 imam berjubah putih bersih berdiri siap mengangkat tabut perjanjian Allah di bahu mereka. Ketika Yosua pemimpin Israel muncul, Yosua mengingatkan semua orang, "Jangan berteriak perang." Yosua mengarahkan, "Jangan mengeluarkan suaramu, jangan katakan sepatah kata apapun sampai hari aku menyuruhmu berteriak." Seruan perang selalu membantu para prajurit merasa lebih berani, dan itu membuat musuh takut. Tetapi Yosua ingin para prajurit hanya percaya kepada Tuhan. Tak lama kemudian, barisan panjang itu berjalan menjauh dari perkemahan. Sekelompok kecil tentara bersenjata memimpin jalan. Di belakang mereka datang 7 imam meniup trompet tanduk domba. Kemudian datanglah 4 imam lagi yang membawa tabut perjanjian Allah. Sisanya tentara-tentara mengikuti di belakang mereka. Ketika orang Israel mendekati Yeriko, mereka melihat bahwa gerbang kota tertutup rapat. Tentara Yeriko berbaris di atas tembok kota. Senjata mereka sudah siap. Tapi sebelum sampai ke samping tembok Yeriko, orang Israel berbalik dan mulai berbaris di sekitar kota. Ketika para imam berhenti meniup trompet mereka untuk beberapa saat, satu-satunya suara yang terdengar adalah derap kaki ratusan tentara. Barisan Israel berbaris sepanjang jalan di sekitar Yeriko. Kemudian mereka kembali ke perkemahan. Para prajurit Yeriko yang ada di atas tembok menurunkan senjata mereka. Mereka benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Hari berikutnya, barisan yang sama meninggalkan perkemahan Israel dan berbaris menuju Yeriko. Pertama tentara, kemudian 7 imam memainkan trompet, selanjutnya para imam membawa tabut, dan akhirnya lebih banyak tentara di belakangnya. Trompet dibunyikan, para prajurit berbaris, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Setiap prajurit tahu bahwa mereka membantu hanya dengan berbaris dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekali lagi barisan mengelilingi kota. Sekali lagi mereka berbaris kembali ke perkemahan, membuat orang-orang Yeriko bingung. Perang macam apa ini? Barisan yang sama mengelilingi Yeriko pada hari ketiga, dan hari keempat, dan hari kelima, dan hari keenam. Orang-orang Yeriko terkunci dalam kota Yeriko. Hampir-hampir mereka tidak tahan. Saat matahari terbit di hari ketujuh, barisan panjang tentara dan para imam terbentuk sekali lagi. Mereka meninggalkan perkemahan dan bergerak menuju Yeriko. Tembok-tembok kota besar itu kembali dijaga oleh para tentara. Barisan itu mengelilingi kota sekali, tapi mereka tidak kembali ke perkemahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, para prajurit dan para imam mengambil giliran kedua di sekitar kota. Kemudian mereka berbaris di sekitarnya untuk yang ketiga kalinya. Tentara Israel berbaris mengelilingi Yeriko sebanyak 4 kali, 5 kali, 6 kali. Pada waktu ke-7 kali,
Kemudian barisan berhenti. Para imam menaruh trompet tanduk domba di bibir mereka dan membunyikan ledakan yang hebat. Berteriak, perintah Yosua, Tuhan telah memberimu kota ini. Para prajurit bersorak mengangkat tangan mereka di atas kepala dan berteriak dengan sekuat tenaga, Yeay! Dan itulah hal yang sama sekali tidak terduga, yang benar-benar mustahil terjadi. Dengan gemuruh yang menyakitkan telinga, tembok Yeriko runtuh dan runtuh. Orang Israel bergegas ke Yeriko dan merebut kota itu. Tuhan telah menyerahkan Yeriko tangan Israel. Kemenangan adalah milik Tuhan, tetapi orang Israel telah memainkan peran mereka. Mereka telah bekerja sama membantu seperti yang diperintahkan Yosua. Halo adik-adikku sayang. Kalian bisa mengerti firman Tuhan yang barusan kita lihat dan kita dengar? Masih ingat ya? Kisahnya menceritakan Tuhan memberi Yosua perintah untuk menghancurkan kota Yeriko. Dengan cara apa? Dengan cara dipimpin oleh Yosua dan 7 imam yang meniup trompet tanduk domba jantan dan membawa tabut perjanjian Tuhan. Mereka berbaris mengelilingi kota Yeriko sekali sehari tanpa ada suara, tanpa ada kata-kata. Yang berbunyi hanya trompet. Kemudian itu mereka lakukan selama 6 hari. Setelah mereka lakukan, mereka pulang ke perkemahan mereka kembali. Terus adik-adik, pada hari yang ke-7 mereka berbaris lagi mengelilingi kota Yeriko. Mereka siap untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Nah, pada hari yang ke-7 mereka siap lagi untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Mereka berbaris mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Nah, pada saat putaran pertama sampai ke-6 mereka hanya membunyikan trompet, tidak ada suara. Tapi pada putaran yang ke-7, setelah trompetnya ditiup, mereka bersuara dengan bersorak dengan keras. Wow, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya adik-adik, mereka itu teriak bersama-sama. Tembok Yeriko yang begitu kuat, yang begitu kokoh, hancur, semuanya runtuh. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan yang bekerja. Tuhan memberikan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Bekerja bersama-sama, mematuhi perintah Tuhan. Contohnya seperti apa ya Kak? Contohnya adalah di dalam melayani Tuhan. Tuhan mau kita sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, berdoa. Berdoa buat siapa? Buat teman-teman kita yang masih banyak bermalas-malasan untuk sekolah minggu. Baik dia datang ke gereja maupun dia ibadah di rumah bermalas-malasan. Banyak teman-teman kita yang tidak beribadah. Itu sebabnya kita mau berdoa buat mereka. Kemudian apalagi kita berdoa bersama-sama buat teman-teman kita yang lagi sakit. Baik teman-teman kita maupun orang tua mereka yang lagi sakit. Kita berdoa bersama-sama. Dan pastinya
Tuhan memberkati apa yang kita lakukan bersama-sama. Namanya kita bekerja sama seperti bangsa Israel merebut kota Yeriko. Mereka bersama-sama melakukan perintah Tuhan. Nah, ada satu kalimat Kak Dewi mau ajak kita semua mengucapkannya. Baik kalian yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di gereja. Perhatikan ya, Kak Dewi sebut kata-katanya, kalian dengar, nanti kita sama-sama membacanya, mengucapkannya ya. Dalam keluarga Tuhan, kita semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain. Bisa? Kak Dewi ulangin ya. Di dalam keluarga Tuhan, kita semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain. Bisa? Iya, sama-sama ya. 2, 3, ya. Dalam keluarga Tuhan, kita semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu sama lain. Sekali lagi ya. Dalam keluarga Tuhan, kita semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu sama lain. Iya, semuanya pintar-pintar. Tinggal kita melakukan firman Tuhan, bekerja sama, melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya seperti Tuhan sudah melakukan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Iya. Nah, sekarang Kak Dewi ajak kalian lagi menghafal firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya, cari Mazmur. Mazmur itu ada di Perjanjian Baru. Iya. Mazmur udah ketemu? Cari nomor 133. Sudah? Mazmur 133 ayat 1. Firman Tuhan ini buat semuanya kelas, semua kelas ya. Buat kelas batita, balita, kelas 1 sampai kelas 6. Sudah ketemu? Kak Dewi baca, kalian garis bawahi ya. Nanti Kak Dewi ajak sama-sama membacanya lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Iya, sekarang Kak Dewi ajak kalian membaca bersama-sama. Mama papa yang ada bersama dengan anak-anaknya ibadah sekolah minggu, yuk bantu dan dukung, dampingi anak-anaknya untuk membaca firman Tuhan. Sambil Alkitabnya dibuka, kalian lihat Alkitabnya, baca, Kak Dewi juga baca di sini ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Ya, Kak Dewi tunggu ya. Kalian buat video ayat hafalannya. Kemudian kalian kirim di grup sekolah minggu. Nah, dalam minggu ke depan ini, mama papa yang hebat ada sungguh-sungguh mendukung anak-anaknya menghafal firman Tuhan dan membantu mereka untuk buat videonya dan kirim di grup sekolah minggu.
Setiap adik-adik sekolah minggu pasti Tuhan memberkati. Ya. Nah, kemudian kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada hari ini mengajar kami untuk ikut perintah Tuhan, bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, dan kemudian Yosua membawa dan memimpin bangsa Israel melakukan perintah Tuhan. Mereka bekerja bersama-sama. Tuhan melakukan yang luar biasa. Kota Yeriko Tuhan serahkan kepada bangsa Israel. Kemenangan ada dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, nah adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita mau mendengar dan melihat video ayat hafalan yang sudah kalian kirim. Mari kita saksikan bersama-sama. N. Salam Kak, nama saya Kenneth. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak, Shalom. Shalom Kak, nama aku Kathleen. Ayat hafalan hari ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak, Shalom. Shalom Kak, tahun minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih. Halo. Ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih. Shalom Kak, hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Dela. Saya akan menghafal hafalan minggu ini. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak, Shalom. 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih. Salam Kak, ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Makasih Kak, Shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b.
B. Makasih Kak, Shalom. Salam Kak, nama saya Krisnata. Pada minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Terima kasih Kak, Shalom. Yosua 3 ayat 5. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Terima kasih. Dalam ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Ayat hafalan minggu ini Yosua 3 ayat 5. Tuhan akan mengirimkan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih Kak. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Amin, kasih. Yosua 3 ayat 5b. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5b. Terima kasih. Ayat 5. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Terima kasih. Ayat hafalan ini Yosua 3 ayat 5. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Makasih Kak. Wow, luar biasa anak-anak Tuhan yang Tuhan selalu berkati berlimpah-limpah. Firman Tuhan yang kalian hafal, yang kalian buat videonya, Tuhan memperhitungkannya dan kalian memberkati seperti firman yang kalian sudah hafal. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Terima kasih juga buat papa mama yang hebat yang selalu mendampingi dan mendukung anak-anaknya melayani Tuhan lewat menghafal firman Tuhan. Firman Tuhan sekali dibaca, dihafal tidak akan lenyap, tapi itu terus bekerja di dalam hati yang paling dalam, memberkati setiap kalian. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman untuk dibacakan buat kita semuanya. Mari kita lihat bersama-sama. Halo adik-adik, pengumuman sekolah minggu hari ini 23 Oktober 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Adik-adik sekolah minggu, perhatikan jadwal untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu secara offline di tiap minggunya. Ingat,
Untuk hadir, kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik sekolah minggu, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kak Deyo ajak semuanya ya, tentara-tentaranya Kristus. Laskar Kristus. Iya, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men, keren. Iya. Kemudian kita angkat kedua tangan kita dan kita satukan. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat senang pada hari ini kami diberkati lewat puji-pujian, diberkati lewat firman Tuhan yang kami dengar dan juga lewat video ayat hafalan yang sudah kami kirim bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami yang hadir di gereja dan juga teman-teman kami yang ada di ibadah di rumah. Mereka memberikan persembahannya lewat mentransfer, lewat mengantar ke kantor gereja. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu dari bayi sampai kelas 6 SD. Berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka. Jadikan anak-anak sekolah minggu anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia melayani Tuhan. Firman-Mu yang mereka dengar, yang mereka baca tidak akan lenyap, tapi itu bekerja sampai kedalaman hati mereka, memberkati setiap mereka. Berkatilah mama papa mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu dan tim yang melayani. Dan juga berkati pendeta Paul Paksoal, berkati pendeta Priscilla Paksoal. Tuhan yang senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit maupun orang tua mereka kalau ada yang sakit, kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap mereka. Kuasa bilur-bilur Tuhan mengalir menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan dari Engkau menjadi milik setiap anak-anak sekolah minggu dan orang-orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa melingkupi dan memberkati setiap kami. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati setiap
setiap anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa minggu depan.